Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 148. Lingkaran cahaya putih muncul di mana-mana, dan dari lingkaran itu keluar selendang Dewi Bulan yang langsung melilit para siluman anggota faksi bayangan yang mencoba melarikan diri agar tidak dijadikan sebagai budak oleh Feng Yuan. Mau kabur kemana kalian siluman brengsek? Bentak Feng Yuan yang sangat kesal pada penatua pertama faksi bayangan yang telah memakan siluman kura-kura yang seharusnya akan ia berikan pada Manyurong, karena hanya dia yang mendapatkan jatah inti siluman untuk dikultivasikan olehnya. Feng Yuan tentu tak mau Manyurong cemburu bila dirinya tak diberikan sumber daya kultivasi, sementara Kuisi dan Jingjise telah diberikan olehnya. Senjata roh olah surga. Hai Seiji terkejut saat melihat selendang berwarna putih meliuk-liuk seperti ular menuju ke arahnya. Penatua ketujuh faksi bayangan segera menebas selendang Dewi Bulan itu, tetapi ia langsung mengerutkan keningnya karena potongan selendang Dewi Bulan yang tercecer malah menggeliat seperti makhluk hidup saja dan memanjang lagi, kemudian melilit tangan penatua ketujuh sehingga ia tak bisa mengayunkan pedangnya. Sial, selendang ini sangat merepotkan, gerutu penatua ketujuh faksi bayangan. Sebanyak apa sih energi spiritual yang dimiliki wanita ini, sehingga ia menggunakan senjata roh seperti ini yang akan mengonsumsi energi spiritualnya dalam jumlah besar? Karena Xiaoyu menggunakan dua teknik bela diri yang sama-sama menguras energi spiritual yang sangat banyak. Namun penatua ketujuh faksi bayangan melihat Xiaoyu tetap acuh tak acuh saja, seperti ia tidak mengalami kekalahan atau kehabisan energi spiritual. Hai Seiji yang sedang terluka tidak bisa berbuat apa-apa saat seluruh tubuhnya dibalut oleh selendang Dewi Bulan dan ditarik ke dalam lingkaran cahaya putih, kemudian muncul di depan Xiaoyu. Anggota faksi bayangan lainnya juga diperlakukan sama seperti Hai Seiji, sehingga gundukan siluman yang telah dibalut selendang Dewi Bulan yang sangat tinggi muncul di depan Xiaoyu. Anggota faksi bayangan yang pertama kali dijadikan budak langsung berkeringat dingin, karena tak menyangka faksi bayangan yang dihuni oleh siluman spesialis pembunuh bayaran tersebut akan dipecundangi oleh dua siluman saja. Dan asal-usul keduanya sangat misterius, tak ada yang mengetahui dari klan siluman mana mereka berasal. Namun ada satu siluman yang tidak disentuh oleh selendang Dewi Bulan. Dia adalah penatua pertama faksi bayangan, sehingga ia sangat senang dan terbang dengan kecepatan tinggi, menjauh dari bekas markas faksi bayangan tersebut. Hahaha, siluman licik sepertiku tak mudah ditangkap. Kalian harus menunggu 100 tahun lagi untuk melakukannya. Dia sangat senang sekali. Tetapi ekspresi wajahnya langsung pucat saat merasakan aura pembunuh yang sangat pekat mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat darinya. Gerakan ketiga, tapak iblis, kutukan Asura. Tiba-tiba rantai yang diselimuti kobaran api mengikat tubuh penatua pertama faksi bayangan, yang langsung terkejut dan segera bertransformasi menjadi siluman jin agar rantai-rantai itu terputus. Namun rantai-rantai itu malah melonggar saja dan tetap mengikatnya. Dia tak bisa melihat di mana Feng Yuan berada, karena asap hitam menyelimuti area sekitarnya, dan dalam beberapa kedipan mata, asap hitam itu membentuk siluet tengkorak manusia raksasa yang langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Apa ini? Penatua pertama faksi bayangan sangat panik dan berusaha melepaskan diri dari rantai-rantai yang mengikat tubuhnya. Namun usahanya sia-sia saja, karena tengkorak manusia raksasa itu kemudian melahapnya. Penatua pertama faksi bayangan kemudian berteriak, dan ia menangis pilu saat masa lalu kelamnya tiba-tiba muncul kembali. Feng Yuan hanya menghela nafas panjang. Ia tak menyangka teknik tapak iblis juga akan meningkat, padahal teknik ini tidak dipakainya di masa lalu. Akan tetapi teknik tapak iblis ini ia dapatkan dari klan istrinya. Sepertinya semua teknik bela diri yang kupelajari akan meningkat seiring bertambah kuatnya diriku. Gumam Feng Yuan yang sangat senang, karena teknik bela diri tapak iblis ini akan menjadi salah satu teknik bela diri andalannya saat berhadapan dengan klan naga surgawi nanti. Tengkorak manusia raksasa memuntahkan kerangka penatua pertama faksi bayangan. Tak ada yang tersisa dari tubuhnya, kecuali inti silumannya yang tampak dipenuhi energi spiritual, membuat budak-budak Feng Yuan meneteskan air liur, tergiur dengan inti siluman tersebut. Namun Feng Yuan melemparkan inti siluman itu pada Manyurong. Kita akan berangkat besok ke klan naga surgawi. Jadi pergunakan waktu yang tersisa untuk menyerap inti siluman itu, kata Feng Yuan sembari melepas selendang Dewi Bulan yang membalut Fei Yuji. Haha, kita berjumpa lagi. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Feng Yuan, sehingga Fei Yuji langsung berkeringat dingin. Ia ketakutan.
Feng Yuan tidak berbasa-basi, karena akan banyak siluman yang akan ia perbudak, sehingga ia langsung menggunakan teknik cuci otak pada Fei Yuji, dan tidak melihat masa lalunya. Karena itu pasti dipenuhi dengan perilaku jahat, sebab faksi bayangan itu adalah perkumpulan asasin siluman dari berbagai klan. Satu batang dupa kemudian, Feng Yuan telah selesai memperbudak semua anggota faksi bayangan. Dia juga memberikan pil penyembuhan kelas surga pada Hai Seiji, agar ia bisa memimpin anggota faksi bayangan saat berhadapan dengan klan naga surgawi nanti. Malam pun datang. Mereka semua tidur di tempat terbuka bekas markas faksi bayangan yang telah hancur. Namun di cincin dimensi ada tenda, kasur, selimut, dan bantal, sehingga ia bisa tidur bersama Xiaoyu. Tuan Muda Feng! Feng Yuji berteriak keras dari luar tenda, sehingga Feng Yuan yang sedang memonyongkan bibirnya ke arah bibir Xiaoyu gagal melakukan aksinya, karena Xiaoyu langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan mengepalkan tangan. Ia sangat marah sekali, kemudian keluar dari tenda sembari berkacak pinggang. Feng Yuji menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan ia berkata, Tuan Muda Feng, klan Feng Yu tiba dengan mengerahkan seluruh anggota klan mereka. Kenapa mereka mencari masalah dengan kita? Saud Feng Yuan yang tidak ingin bertarung dengan klan siluman lainnya, karena ia telah berjanji pada leluhur Kraken, kecuali untuk faksi bayangan saja. Kan ini adalah wilayah kekuasaan mereka, kata Feng Yuji. Faksi bayangan tidak memiliki wilayah kekuasaan, dan kami selalu berpindah-pindah markas untuk menghindari serbuan dari klan besar. Jelasnya lagi, Feng Yuan akhirnya mengerti. Mungkin mereka datang setelah merasakan fluktuasi energi spiritual akibat pertarungannya dengan anggota faksi bayangan tadi. Mari kita sambut mereka. Panggil juga Hai Seiji untuk menemaniku, seru Feng Yuan. Baik Tuan Muda Feng. Saud Feng Yuji langsung menghilang dari pandangan Feng Yuan. Feng Yuan segera terbang ke arah datangnya klan Feng Yu yang terbang dalam bentuk siluman Feng Yu atau ikan terbang. Langit malam tiba-tiba menjadi terang, sehingga pihak klan Feng Yu menengadah menatap langit, dan mereka terkejut. Tiba-tiba ada ratusan pedang raksasa sebesar gunung yang diselimuti kobaran api melayang di atas mereka. Hai Seiji yang terbang ke sebelah Feng Yuan langsung takjub, karena saat Feng Yuan menyerang faksi bayangan tadi, Feng Yuan hanya menggunakan kekuatan fisik dan meminjam energi spiritual dari area sekitarnya. Namun energi spiritual dari pedang-pedang yang melayang di langit ini murni berasal dari dantiannya. Berapa banyak lagi teknik bela diri kuat yang disembunyikannya? Gumam Hai Seiji. Aku menduga, jangan-jangan dia sebenarnya bukan siluman, melainkan manusia. Karena yang kudengar hanya mereka lah yang berlatih berbagai macam teknik bela diri sejak masih anak-anak. Berbeda dengan kami yang mengandalkan bentuk tubuh siluman saat bertarung langsung dengan musuh. Patria klan Feng Yu tak menyangka faksi bayangan kini memiliki siluman yang sangat kuat, sehingga ia ragu kalau mereka sanggup mengalahkan mereka. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mau tak mau, klan Feng Yu-nya harus berhadapan dengan kelompok kriminal tersebut. Dia melihat hanya ada 3 siluman yang menyambutnya, dan salah satu dari mereka adalah mantan anggota klan Feng Yu-nya yang malah berkhianat dengan bergabung dengan faksi bayangan. Kemudian sorot matanya berpindah pada Hai Seiji yang sudah dikenalnya sebagai pemimpin faksi bayangan dan pernah bertarung imbang melawannya. Dia mengakui kalau racun ki dari Hai Seiji sangat berbahaya sekali. Namun ia tak mengenali siluman tampan yang mengeluarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan dari tubuhnya. Dan ia juga tercengang saat mengedarkan energi spiritual melihat dantian Feng Yuan. Itu sangat berlimpah dan ia menebak Feng Yuan lah yang melepaskan teknik berpedang yang sangat mengerikan ini. Salam Patria Feng Yu. Apa yang membuat kalian tergesa-gesa kemari? Padahal kami akan menuju ke naga surgawi besok untuk melepaskan kembang api yang lebih meriah dari sekarang ini. Sapa Feng Yuan tersenyum lebar dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kalian akan menyerbu klan naga surgawi? Patria klan Feng Yu terkejut mendengarnya. Hanya siluman konyol yang berani mengusik entitas terkuat di benua siluman. Apakah kau bergurau agar kami tak menangkap kalian? Jangan kira klan Feng Yu kami ini sangat bodoh sehingga mempercayai perkataan konyolmu itu, cibirnya. Feng Yuji dan Hai Seiji tertawa terkekeh-kekeh. Patria, apakah Anda terlalu lama menikmati kehidupan bahagia bersama selir-selirmu sehingga kalian melupakan apa yang ada di atas kepala kalian? Itu bukan obor atau lentera, akan tetapi itu adalah penerang yang akan menuntun kalian menuju dunia bawah. Sindir Feng Yuji sembari tertawa lagi. Anggota klan Feng Yu langsung ketakutan, sedangkan patria klan Feng Yu hanya menatap tajam ke arah Feng Yuji.
Namun ia merasa apa yang dikatakan oleh mantan anggota klannya itu ada benarnya. Sebenarnya klan Feng Yu lah yang dalam posisi terancam saat ini. Aku akan jujur padamu, Patriark Feng Yu. Selahai Seiji. Lebih baik kalian mengikuti jejak faksi bayangan kami. Menyerahlah pada Tuan Muda Feng dan menjadi budaknya daripada klan Feng Yu kalian akan menghilang selamanya. Patriark klan Feng Yu terkejut mendengarnya dan tak menyangka faksi bayangan sebenarnya telah dijadikan sebagai budak oleh satu siluman saja. Namun, hanya mengandalkan dirinya, Patriark klan Feng Yu merasa itu masih mustahil untuk mengalahkan klan Naga Surgawi. Tetapi seperti kata Hai Seiji, klannya tak punya pilihan lagi dan harus tunduk pada pemuda tampan di depannya. Para penatua klan Feng Yu mengirim pesan suara telepati padanya dan menganjurkan agar klan Feng Yu tunduk pada Feng Yuan, karena tak ada di antara siluman klan Feng Yu yang sanggup melawan Feng Yuan. Belum lagi ada faksi bayangan yang membantunya. Mereka juga mengatakan kalau klan Feng Yu hanya perlu berpura-pura menyerah saja, dan saat sampai di klan Naga Surgawi nanti, mereka akan langsung membelot dan menyerang faksi bayangan. Patriark klan Feng Yu sangat senang mendengar masukan dari penatua klan Feng Yu-nya, karena masukan mereka itu akan menghindari korban jiwa. Klannya juga akan mendapatkan apresiasi dari klan Naga Surgawi, karena telah membantu mereka menaklukkan gerombolan perusuh faksi bayangan yang mencoba mengusik sang monster. Kami akan menyerahkan diri dan tunduk kepada Tuan Muda Feng. Patriark klan Feng Yu menundukkan wajahnya serta menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Feng Yuan. Kami tidak membutuhkan klan Feng Yu kalian. Dengan bantuan faksi bayangan saja sudah cukup untuk menghancurkan klan Naga Surgawi yang hanya beberapa ekor siluman naga tua itu. Saud Feng Yuan sembari melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Aku mau tidur. Kalian pulanglah. Dan besok dengarkan kabar gembira bahwa tak ada klan Naga Surgawi lagi di benua siluman. Feng Yuan langsung menghilang dari pandangan mereka, dan ia memasuki tendanya lagi. Namun Xiao Yu telah tertidur lebih dulu, sehingga tak ada acara kuda-kudaan. Padahal ini adalah kesempatan terakhir mereka bermesraan bila mereka tak sanggup mengalahkan klan Naga Surgawi. Seharusnya aku mengambil inti siluman Patriark klan Feng Yu sebagai kompensasi karena mengganggu kesenanganku. Gerutu Feng Yuan duduk bersila di sebelah Xiao Yu. Dia memutuskan akan menyerap energi spiritual di sekitarnya hingga esok pagi. Patriark klan Feng Yu masih bingung dengan jawaban Feng Yuan tadi, karena itu di luar ekspektasinya, dan ia melirik para penatua untuk meminta saran apa yang harus mereka lakukan. Namun mereka malah mengangkat bahu, pertanda tak memiliki solusi. Sudahlah, pulang sana. Feng Yuji mengayunkan tangannya. Khusus, dadah mantan patriarku. Candanya. Feng Yuji sangat senang bisa mengejek Patriark klan Feng Yu, karena ia adalah salah satu mantan anggota klan Feng Yu yang harus dibunuh akibat melarikan diri dari klan. Namun dia selalu lolos dari sergapan mereka. Baiklah, kita kembali saja ke kediaman klan Feng Yu dan menunggu kabar faksi bayangan telah dihancurkan oleh klan Naga Surgawi. Saud Patriark klan Feng Yu berbalik arah membelakangi Feng Yuji yang tertawa terkekeh-kekeh. Hai Seiji hanya menghela nafas dalam-dalam dan menengadah menatap bintang-bintang di langit. Dia tak mengerti kenapa Feng Yuan tidak memperbudak klan Feng Yu. Padahal dengan semakin banyak siluman yang dibawa ke klan Naga Surgawi, maka kesempatan menang juga lebih tinggi. Dia kemudian terbang ke tempat yang lebih sunyi dan melakukan meditasi untuk menenangkan hatinya dalam menghadapi perang besok. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja, Patriark? Tanya penatua pertama klan Feng Yu setelah mereka terbang sejauh 10 mil dari lokasi faksi bayangan. Pemuda di sebelah pemimpin faksi bayangan itu sangat kuat sekali. Dia bukan tandingan kita. Namun, aku juga tak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Saud Patriark klan Feng Yu mengepalkan tangannya. Kirim pesan pada klan Manyu dan klan Haima. Katakan pada mereka bahwa faksi bayangan akan melewati wilayah mereka dengan semua anggota mereka, dan kita menawarkan kerjasama untuk melawan mereka. Patriark klan Feng Yu sangat yakin klan tetangga pasti mau bekerja sama, karena semua klan siluman sangat membenci keberadaan faksi bayangan. Baik, Patriark. Saud penatua klan Feng Yu sembari menyeringai, karena mereka akan mendapatkan inti siluman dalam jumlah besar dari mayat-mayat faksi bayangan nantinya. Klan Manyu dan klan Haima langsung membalas pesan yang dikirim klan Feng Yu. Kedua klan siluman itu setuju untuk menyergap faksi bayangan di wilayah kekuasaan mereka. Feng Yuan membuka matanya saat mencium aroma wangi, dan ia langsung mengerutkan keningnya. Ternyata Xiao Yu menyandarkan tubuhnya ke dada Feng Yuan, serta tangannya melingkar memeluknya.
Seandainya aku tidak berkultivasi tadi malam. Yu'er pasti tidak ingin menggangguku, makanya ia hanya memelukku saja. Gerutu Feng Yuan. Apakah keberuntungan yang menyertaiku tidak manjur lagi? Gumamnya lagi. Yonggi sudah selesai berkultivasinya. Para budakmu sudah mondar-mandir sejak tadi di luar tenda, karena matahari sudah mulai meninggi. Baiklah, mari kita jemput senior Feng Yu dan senior Xiu. Tiba-tiba, tenda biru mereka hancur berkeping-keping, dan Feng Yuan terbang 10 tombak dari permukaan tanah sembari memeluk Xiu Yu. Kushi yang berjalan bersama Jing Jise merutkan kening, karena tindakan Feng Yuan itu terlalu dramatis, membuat mereka cemburu saja, dan berandai-andai Feng Yuan seperti Patria Klan siluman yang memiliki banyak selir. Namun bulu kuduk mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan mereka langsung menepis pikiran itu, karena tahu Feng Yuan hanya untuk Xiu Yu saja. Hai Seiji, gunakan jimat teleportasi menuju klan naga surgawi. Seru Feng Yuan, karena saat ia melihat pikiran Hai Seiji, ia melihat bahwa pemimpin faksi bayangan itu pernah memasuki wilayah kekuasaan klan naga surgawi secara diam-diam. Namun ia langsung ditendang keluar dari sana saat hendak memasuki kota kediaman klan naga surgawi berada. Baik Tuan Muda Feng, sahut Hai Seiji. Cahaya menyilaukan langsung muncul saat ia membakar jimat teleportasi di tangannya, dan ia membayangkan wilayah kekuasaan klan naga surgawi sebagai tujuannya. Sementara di wilayah klan Manyu, ketiga klan yang ingin mencegat faksi bayangan sudah berkumpul di sebuah lembah. Namun matahari sudah meninggi, tetapi faksi bayangan tak juga muncul, sehingga klan Manyu dan klan Haima khawatir faksi bayangan justru menggunakan rute lain, kemudian melakukan pengurusakan pada kota-kota yang mereka lalui. Leluhur klan dan patriark klan naga surgawi sedang menikmati teh hijau di kediaman klan naga surgawi. Dan tiba-tiba, mereka merasakan kemunculan aura siluman yang sangat banyak, serta ada 2 aura manusia di antara mereka. Mereka datang cepat juga. Dan dugaan saudara Xiao kalau mereka akan memperbudak siluman ternyata benar. Kata patriark klan naga surgawi masih bersikap santai sembari menyeduh tehnya. Namun sayang sekali, kenapa mereka tidak memperbudak klan-klan besar siluman saja? Apakah pemuda itu masih kurang percaya diri dengan kemampuannya? Dia berspekulasi. Leluhur klan Xiao menggelengkan kepala dan ia berkata, Bocah itu justru terlalu percaya diri akan kemampuannya. Karena aku merasa energi spiritual dari dantiannya hampir mendekati saat ia masih menjadi dewa yang datang ke kerajaan Suci Heido. Saat itu leluhur klan Xiao menjadi penatua di kerajaan Suci Heido dan berkali-kali mengingatkan Ratu Yu agar tidak terpesona akan ketampanan Dewa Feng Yuan. Namun hatinya sudah sekeras batu. Ia malah menghiraukan semua saran dari leluhur klan Xiao, sehingga ia dibunuh oleh Dewa Feng Yuan untuk memindahkan roh bela diri rubah putih pada dirinya, sehingga Dewa Feng Yuan itu bisa menggunakan pedang bulan dan pedang matahari secara bersama-sama. Bersambung.